Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memberi contoh bagaimana menulis prosedur di dalam flowchart. Oke, kita menggunakan tool logarithm sebagai alat bantu. Nah, prosedur atau subprogram itu juga biasa dia termasuk function, tapi yang membedakan prosedur dengan function adalah kalau prosedur tidak mempunyai return variabel, jadi variabel yang dikembalikan tidak ada. Oke, kita langsung mulai saja. Kita bikin prosedur hitung, parameternya kita kosongi. Nah, nanti kita akan bedakan. Sama seperti membuat program pada umumnya, kita harus deklarasikan dulu. Tidak usah banyak-banyak, kita menggunakan 3 variabel saja. Tipe datanya integer. Input. Jangan lupa prosesnya. Nah, kita A tambah B saja. Karena ini prosedur ya kita harus outputkan di sini. Bagaimana cara memanggilnya? Ya kita panggil dari main program. Kita call. Karena tadi kita tidak menggunakan parameter, kita langsung panggil nama prosedurnya saja. Nah, coba kita jalankan apa yang terjadi. Nah, dia kerja di dalam prosedur, kita disuruh memasukkan angka, input A, input B, nah, prosesnya dia dikerjakan di dalam prosedur. Jadi ketika dipanggil oleh main program, nah, di dalam prosedur ini dia akan bekerja. Intinya seperti itu. Oke. Kalau kita mau lihat source code-nya, nah, seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan Python, ya kita bikin dulu prosedur hitung. Nah, ini tanpa parameter ya. Nah, terus di main programnya kita tinggal panggil hitung gitu saja. Bisa jalan, bisa. Oke. Pak, bagaimana kalau menggunakan parameter? Oke. Kalau menggunakan parameter, ini yang membedakan. Kalau prosedurnya tadi menggunakan parameter, kita edit ya. Ini parameternya A sama B, misalnya seperti itu. Nah, tidak ada return value-nya karena parameter kita sudah setting dia sebagai parameter, kita tidak usah deklarasikan. Tapi C dideklarasikan. Oke. Ini bedanya, kalau kita menggunakan parameter, kita nanti akan panggil prosedur itu menggunakan parameternya, berarti inputan kita taruh di main program. Tapi ini tetap harus ada output, karena dia tidak bisa mengembalikan variabel. Nah, ini bedanya. Tadi parameternya A sama B, apakah deklarasinya harus sama A sama B? Tidak. Ya, kita bisa gunakan variabel lain misalnya. Input X, input Y. Nah, kalau kita X itu A, Y itu B, nah, sini X, Y. X, Y. Nanti X itu akan dimasukkan ke parameter A, Y akan dimasukkan ke parameter B. Nah, kita eksekusi. Kita disuruh masukkan X, kita disuruh masukkan Y, nah, dia panggil prosedur, dia hitung, nah, hasilnya dituliskan di dalam prosedur, prosesnya dituliskan di dalam prosedur, karena dia tidak
bisa mengembalikan nilai. Oke, kalau kita lihat source code-nya, apa bedanya? Ya, bedanya di situ. Karena kita membutuhkan nilai untuk memanggil, membutuhkan sehingga inputan kita taruh di luar. Ini ketika kita memanggil prosedur yang memiliki parameter. Oke. Apa bedanya dengan function? Ini perhatikan, kalau kita menggunakan function, nah hitung ini kita jadikan function gitu ya. Yang membedakan ada di sini. Kalau function, dia mempunyai nilai kembalian. Nah, anggap variabel C-nya kita kembalikan. Oke. Nah, ini bedanya, kita nggak usah outputkan dia, nah, tapi kita kembalikan. C setelah proses, kita kembalikan. Yang membedakan juga, nih, kita nggak usah call, tapi kita bisa manfaatkan dia di sini. Nah, karena ada nilai yang dikembalikan. Dikembalikan kemana? Ke main program. Jadi langsung kita aplikasikan saja, yaitu sebagai output. Kalau kita call, ya dia hanya akan berproses, dikembalikan sebagai apa? Kalau dikembalikan sebagai output, ya supaya tidak menghitung dua kali atau tidak memanggil dua kali, karena ini sebenarnya dia memanggil function, yaitu function hitung dengan parameter x, x dan y. Gitu ya. Ini. Nah, ini function. Yang membedakan function, dia punya return value. Sehingga kalau kita lihat, nah, nih, ada return C, tapi prosedur tidak ada return, dia ada apa namanya output, nah, dan dia panggil apa namanya prosedurnya, ya dia dieksekusi di dalam prosedur, karena main program tidak bisa mendapatkan nilai dari prosedur. Tapi kalau function, dia ada return value-nya, main program atau si pemanggil akan mendapatkan nilai dari variabel yang dikembalikan. Return variabelnya ada, yaitu C, nah itu yang akan dikembalikan, sehingga kita bisa langsung aplikasikan di sini. Nah, itu bedanya antara prosedur dan function. Jadi harus bisa membedakan prosedur itu seperti apa, function itu seperti apa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipahami.